Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat. Setelah aku hamil, suami tidak pulang selama 10 tahun. Sampai aku menemukan sebuah surat keterangan rumah sakit. 10 tahun yang lalu, aku dan suamiku bertemu melalui perkenalan orang lain. Kami menikah setelah berpacaran selama setengah tahun. Keluarga suamiku memiliki hotel dan kondisi keuangannya cukup bagus. Setelah menikah setengah tahun, aku belum hamil. Ibu mertuaku meminta kami untuk memeriksakan diri. Suamiku mengatakan bahwa kami tidak perlu memeriksanya dan hanya perlu menunggu takdir kami. Jadi kami tidak pergi untuk check up. Setelah dengan sabar menunggu, akhirnya aku hamil. Namun sejak aku hamil, suamiku jarang pulang ke rumah. Dia selalu mengatakan bahwa dia perlu tinggal di hotel untuk mengurus bisnis. Aku awalnya berpikir bahwa suamiku benar-benar bekerja sangat keras. Ini terjadi sampai aku melahirkan anak. Dengan kehadiran anak kami, dia pun masih jarang pulang. Hotelnya tidak terlalu jauh dari rumah, bisa jalan kaki selama 20 menit. Jadi suamiku pulang 2 kali seminggu dan aku mengurus anak dan mertua di rumah. Ketika suamiku kembali, dia mengobrol dengan ibu mertuaku. Dia pergi setelah makan bersama. Dia tidak pernah ngobrol dengan aku sendirian dan dia bahkan tidak bertanya tentang anaknya. Setiap kali aku bertanya kepadanya mengapa dia tidak pulang, dia akan mengatakan bahwa hotelnya terlalu sibuk. Hidup berjauhan seperti ini membuat aku merasa suamiku semakin menjauh dariku. Setelah 10 tahun menjalani kehidupan seperti ini, anak itu berusia 9 tahun dan suamiku tidak pernah peduli dengan anak itu. Selama 10 tahun aku sudah terbiasa dengan hari seperti ini dan aku bahkan tidak memikirkan mengapa suamiku seperti ini karena aku fokus pada putraku. Suatu hari aku sedang membereskan rumah. Ibu mertuaku mengatakan bahwa barang-barang lama di rumah harus dibuang. Semakin banyak barang yang tidak terpakai di rumah. Dia meminta aku untuk membersihkannya sampai bersih termasuk di ruang kerja suamiku. Ibu mertuaku mengatakan tidak apa-apa aku untuk memasuki ruang kerjanya dan dia tidak memiliki rahasia apapun di ruang kerjanya. Aku pun masuk dan membersihkan lalu aku menemukan selembar kertas di laci dan melihatnya. Ternyata suamiku diam-diam pergi check up 10 tahun yang lalu dan hasilnya mandul. Sekarang aku mengerti sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Tidak heran dia tidak pulang dan tidak peduli dengan anak itu. Dia mengira anak itu bukan anak kandungnya. Aku pun menemui suamiku dengan selembar kertas ini. Aku mengatakan bahwa anak itu pasti miliknya. Tetapi suamiku masih tidak percaya. Dia mengatakan bahwa dia sudah melihat hasil tesnya adalah infertilitas. Bagaimana dia bisa melahirkan anaknya? Aku pun meminta pada suamiku untuk melakukan tes DNA. Dan aku diam-diam mengambil sampel anak untuk melakukan DNA dengan suamiku. Hasilnya adalah bahwa anak itu adalah anak suamiku. Ketika suamiku tahu, dia menangis dan berlutut di depanku. Dia merasa kasihan padaku dan bahkan lebih kasihan pada anak itu. Aku juga sangat sedih. Aku juga menangis dan berlutut bersama. Aku merasa saat-saat indah keluarga kami terlewatkan seperti ini. Tapi siapa yang bisa disalahkan?
Aku hanya berharap keluarga kami bisa hidup bahagia bersama di masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian. Terima kasih. Semoga kisah ini bermanfaat.